Red Hat ini luar biasa, topi merah. Namanya udahlah kita nggak usah reveal namanya, kasihan dia nanti malah dicari dilacak nanti ya, gitu. Kabar baik ya. Gimana dong manggil saya? Saya manggil apa? Bro Topi. Boleh kayak gitu. Bro Topi. Bro RH ya, Red Hat katanya. Bro RH juga dia. Jadi Red Hat gitu ya. Jadi makasih sudah datang ya. Bro ya, saya bro aja ya. Luar biasa. Dan ternyata katanya dia gugup karena baru pertama kali saya pun gugup juga lihat dia. Baru pertama kali, tetapi nama Anda sudah terkenal di mana-mana. Bahkan ada teman saya di Amerika Serikat, putra Profesor Harun Al-Rashid ya, bukan bapak saya Harun Al-Rashid itu. Dia namanya Amrin ya, Amrin Harun. Wah, ini dia rekomendasikan terus topi merah itu ya. Salah satunya komentar dia soal si topi merah itu. Apalagi di mana ya? Pokoknya intinya dia mengatakan bahwa tolong dihubungin topi merah ya. Saya undang melalui channel saya. Rupanya ada gayung bersambut dan jadilah kita ya. Oh, sorry ya, saya ini panggilan dari ini kalau di sini the headquarter ini ya. Ntar lagi live. Biasa ya kalau jadi mana tadi dia komentar dia. Pokoknya intinya menarik nih kalau anak-anak muda nih kayak si topi merah semua ya. Itu bagi kelompok yang meyakin. Oh, ini dibilang oke, apalagi nih? Oh, lupa saya di mana ini. Saya bilang nanti saya cari nomor handphonenya dan ternyata udah ketemu. Oke. Ya, begitu Amrin Harun ya. Rupanya Anda pernah juga sempat menghubungi melalui Topi Merah berusaha kontak channel RH lewat nomor yang ada di info RH channel, tapi kayaknya nggak masuk bang. Wah, ini dari orang yang menginginkan Topi Merah hadir di sini ya. Oke. Sehat walafiat ya? Sehat alhamdulillah Pak. Jadi setelah membuat video di channel Anda mengenai, dan itu sebenarnya di channel Anda itu yang lebih banyak tuh di luar tuh. Termasuk saya ambil dari ke channel saya itu jauh lebih banyak itu yang nontonnya. Iya, yang channel saya malah dikit. Iya, biasa itu. Saya juga begitu kadang-kadang di channel sedikit tapi anunya kemana-mana. Itu ada kontak, ada apa, ada yang mengintimidasi, ada yang mengapresiasi, memprovokasi atau apa gitu. Kasih terasi yang ada ya. Dari komentar sih biasanya paling banyak. Komentar YouTube ya? Sama TikTok. Oke. Ya, TikTok dimaki-maki. Iya, terus TikTok saya nonaktifkan sekarang. Langsung di DM soalnya. Ya gitu Pak. Oh iya, tapi kan itu kan nggak apa-apa sebenarnya. Saya juga begitu. Coba kalau kita masukkan TikTok ini pasti makin semua isinya. Mau dicoba nggak? Nggak usah. Kalau kita mau coba nggak apa-apa. Soalnya nggak terbiasa dibully. Oke. Jadi Anda harus siapkan mental. Iya. Karena yang membuli kita itu belum tentu makhluk berpikir. Jangan-jangan makhluk yang tidak berpikir tuh. Iya. Alias memang betul-betul robot, bisa juga ya. Ini sih Pak, saya kemarin bikin riset tentang ya kayak hacker-hackeran gitu ya. Yeah. Ngelacak orang-orangnya, ternyata itu organik Pak. Organik? Ya, itu bukan robot. Oh, bukan robot, ya. Organik? Ya. Oke. Jadi referernya itu dari grup WhatsApp. Oh, di situ. Saya udah beberapa kali ngambil sampel, ternyata ada kemiripan gitu. Dari IP-nya, dari referernya gitu. Saya tanya, yang dimaksud dengan Anda organik itu manusia ini organik asli atau terorganisir? Terorganisir, sorry. Kalau dari bahasa itu ada bot, ada organik. Jadi organik itu asli manusia maksudnya. Oh, I know. Jadi kita harus bedakan mengenai politik dan sosial ya, politik dan bahasa pemrograman. Jadi kalau dia bilang organik itu ini bukan robot, tapi asli manusia. Ya, benar. Ya. Tapi bagi kita yang namanya organik itu tumbuh dari bawah. Iya, benar. Tapi kalau misalnya di organisasi namanya termul itu, terorganisir itu. Iya, itu terorganisir banget emang. Iya. Oke.
Termul kan artinya terorganisasi, terorganisir melalui laman. Disingkat termul. Cari aman ya. Oke. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya sih tahu ya. Biar pura-pura saya tidak tahu itu nggak bagus juga. Tapi kan saya juga nggak tahu. biar bingung. Jadi kan pertama yang pernah saya lihat terakhir ya. Anda melakukan face comparison, membandingkan antara wajah, ya kan? 3 wajah yang Anda bandingkan kalau tidak salah. Wajah wisuda, wajah ijazah, dan wajah presiden, kan begitu? Ya, sekarang. Jadi enggak dong, presiden yang kemarin. Oh ya. Jadi kita tampilkan tuh yang tiga wajah itu ya. Nah, nanti Anda jelaskan tuh hasilnya apa ya. Siap. Nah, sebelumnya lagi Anda melakukan yang namanya uji identifikasi, identik atau tidak? Jaraknya. Jaraknya. Huruf. Itu sama dengan guest secret saya, ya, tamu rahasia saya yang membandingkan 3 ijazah waktu itu. Ijazah 1150 atas nama Frono Jiwo, 1117 Sri Murtiningsi, dan 1120 Jokowi. Roy Suryo juga melakukan hal yang sama. Cuman mereka ini beda-beda. Rismond juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau Roy Suryo itu membandingkan secara kasat mata, hanya memperbesar di zoom kan. Wah, ini beda katanya. Yang dilakukan guest saya juga beda katanya. Kalau Rismond lebih canggih tuh. Dia pakai tumpang tindinya, pakai persentase. Benar. Wah, itu lebih detail lagi. Nah, itu 2 itu ada lagi Anda yang sudah lakukan? Kalau dari saya itu ngebaca OCR. Jadi misalkan kayak tulisan kehutanan itu. Nah, maksud saya selain 2 hal itu ada lagi yang Anda lakukan? Oh, sorry. Kalau selain itu sebenarnya agak banyak. Yang pertama Pak Rismond lakukan yaitu uji tinta yang melewati foto itu. Saya juga melakukan hal itu di video saya yang pertama. Karena 3 dulu. Nanti ceritain satu-satu hasilnya 3. Setelah itu uji perbandingan ini spacing di lembar pengesahan. Spacing di lembar pengesahan maksudnya apa ini? Jadi kalau misalkan dari Bareskrim itu klaimnya menggunakan handpress, itu kan kalau kita ngambil sampel handpress itu spasinya tidak beraturan. I see. 3, 4 apalagi. Udah nanti juga pasti dijelaskan tadi. Sama ini yang dulu viral itu yang tulisan Times New Roman itu. Oh, Times New Roman Anda juga persoalkan. 5 apalagi? Itu aja sih paling. 5 ya. Yang saya ingat itu. Nah, sekarang dari 5 itu mana yang Anda mau jelaskan dulu? Yang mau jelaskan paling yang terkait face recognition. Bukan jelaskan, Anda ceritakan dulu. Ceritakan dulu ya. Ya, yang Anda ceritakan apa? Yang paling awal aja itu yang terkait stempel. Stempel yang tidak melewati foto. Silakan. Anda eksplorasi, saya mau diam aja karena biasanya sobat RCL marah, ini terlalu banyak ngomong sayanya. Nah, silakan Anda jelaskan sebaik-baiknya soal itu. Mau ditampilkan videonya atau langsung saya jelasin aja, Pak? Boleh, videonya mau ditampilkan memang bisa. Bisa. Dikirim dulu. Stream aja langsung dari channel saya. Jadi di situ saya itu membandingkan sebenarnya yang pertama itu saya melihat video Pak Rismond yang sedang live juga di sini ya Pak. Beliau kan membuat kode program yang menampilkan RGB, nilai RGB-nya. Nah, saya juga mempraktekkan hal yang sama sebenarnya. RGB itu apa? RGB itu singkatan dari warna red, green, blue. Ya. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 255 gitu. Sebentar. Oke, ini.
Sudah ditampilkan ya Mas? Sudah bisa, ya. Sudah ditampilkan ya. Oh ini anu ya, apa? Nggak ngerti saya programnya. Oke, silakan tampilkan aja. Persis banget seperti yang Pak Rismon buat sebenarnya. Coba. Ya di sini. Maksudnya tampilnya di era channel ada? Sudah? Belum? Sudah. Oke, silakan. Oke. Ya. Di sini saya ngebuat kayak selection field yang warna hitam ini. Kalau bisa digedein aja nggak apa-apa, satu layar penuh ya. Oke. Warna hitam ini di jasnya Pak Jokowi ya. Ya. Nah di jasnya Pak Jokowi menghasilkan nilai R di sebelah kanan yang sangat rendah. Nah itu persis banget seperti yang Pak Rismon jelaskan ya. Jadi memang diduga di sini adalah sesuatu yang tidak asli gitu, bukan asli dari fotonya. Karena saat kita bikin selection di bagian hitam tanda tangan itu ada. Sebentar saya tunjukkan juga. Nah di sini. Nah ini saya buat selection di dekat tanda tangannya. Itu nilai R-nya sebelah kanan ini itu di atas 30, di atas 20. Sementara yang tadi itu di bawah 10. Jadi nilainya itu rendah ya untuk di jas hitamnya yang diduga ini Pak Jokowi gitu Pak. Jadi maksudnya stempel itu di jas hitam tuh nggak ada gitu? Ya benar. Nggak ada tuh rendah? Nggak ada. Hampir nggak ada. Ya. Oke. Soalnya nilainya. Kalau hampir nggak ada itu berarti ada dong? Jadi memang ya agak unik kalau misalkan kita berbicara tentang warna di dalam satu ini ya, satu digital, citra digital. Iya. Itu red, green, blue sebenarnya kalau misalkan hampir tidak ada itu sebenarnya itu sudah bisa dipastikan tidak ada karena memang kombinasi warna dari sebuah layar itu kan RGB itu pasti ada salah satu entah itu 1, 2, 3 itu pasti ada. Iya, maksudnya ada crossingnya pasti. Ya, ada crossingnya. Jadi kalau terlalu rendah kita bisa anggap itu tidak ada. Tidak ada. Kayak toleransinya gitu. Oke. Berapa toleransinya itu biasanya? Kalau di sini itu berapa itu? Kalau misalkan kita ngambil yang sampel dari tanda tangan terus dilalui stempel itu udah di angka 30, 40, 50 gitu. Jadi memang persebaran pixelnya itu tidak merata. Jadi ada yang gede, ada yang kecil karena tergantung kotakan yang kita select. Iya. Gitu. Tapi 30, 40 itu berarti bisa dianggap nggak ada? Bisa dianggap ada. Sudah tapi rendah gitu. Lalu yang jas itu? Yang jas itu di bawah 10. Oke, iya. Oke. Value-nya. Silakan. Ya, teruskan. Nah, di sini kalau misalkan kabarnya itu kan gara-gara warna hitam jadi hilang. Sebenarnya kita kalau misalkan mengecekkan pakai RGB check kayak gini itu harusnya itu nilainya juga di atas 30 gitu, Pak. Jadi konsistensinya ada gitu. Tetapi di sini kita melihat tidak ada konsistensi di dalam lintasan merah ini ya. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Teruskan. Lalu setelah itu saya meneliti. Ini udah selesai. Ya udah selesai yang ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada warna cap merah di jas foto yang katanya Jokowi. Iya benar. Karena saya mengatakan kenapa katanya Jokowi nanti ada beda lagi kan pas di tempat lain. Itu kesimpulan ini sama dengan apa yang dikatakan Rismon. Ya. Sama. Berikutnya. Untuk yang berikutnya sebentar. Yang jarak pixel aja ya. Ya, tapi kalau minum dulu nggak apa-apa. Jarak pixel. Anda asli mana? Saya nggak bisa nyebut. Nggak bisa nyebutkan juga. Nama dilarang. Tapi kalau dilarang. Kuliah pernah di Undip. Iya. Berarti Anda tidak kuliah lagi sekarang? Saya DO, Pak. DO. Ya. Semester berapa? DO-nya pas pembuatan akan membuat skripsi. Ya ampun. Kok bisa begitu? Ya karena saya bodoh. Saya tidak bisa mengikuti arahan dari dosen gitu. Jurusan? Saya jurusan teknik komputer. Teknik komputer. Tapi sekarang kerja? Saya sekarang kerja, ya benar. Kerja di swasta? Swasta.
Oke, kalau pemerintah bahaya Anda. Silakan. Teruskan. Oke. Lalu selanjutnya saya meneliti di bagian jarak ini ya, jarak OCR dari kata kehutanan di sini. OCR itu apa? OCR itu pembaca, kalau bahasa awamnya pembaca tulisan yang ada di digital. Jadi foto terus kita scan itu biasanya kan kita dapat tulisan tuh. Yeah. Itu namanya OCR dari Google Esrak ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa ambil jarak antar kata relatif dengan tengah dari gambar itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah penyesuaian dulu besar pixelnya dari ketiga foto ini. Lalu ketiga foto ini foto siapa aja nih? Oke, yang paling kiri itu punyanya Pak Pronojiwo. Pronojiwo 1115 tuh. Ya. Terus yang tengah itu punyanya Sri Murti Ningsih 1117. Terus yang paling kanan itu fotonya ijazah Pak Jokowi tetapi yang versi dari Bareskrim. Oke, 1120 ya. Oke, silakan. Nah, makanya ini di sini pakai yang fotokopi karena nanti diprotes gitu kan. Itu bukan yang asli gitu kan biasanya. Jadi saya ngambil yang dari Bareskrim. Lalu di sini yang paling bisa dibaca adalah di bagian kehutanan ya, kehutanan sama di bagian telah itu juga bisa. Tetapi di sini saya mendapatkan satu kesimpulan. Ini saya percepat dulu videonya. Ya. Kali ini mirroring gitu ya? Ya kalau dia percepat itu cepat juga. I see. Nah, di sini dapat nilainya itu dari kehutanan yang punyanya Pronojiwo itu jaraknya 735 pixel. Terus dari si Murti Ningsih itu 743 pixel. Jadi di sini jaraknya itu kecil banget, sekitar 8 pixel aja. Tetapi punyanya Pak Jokowi itu 766 pixel. Jadi lebih dari 30 pixel. Jadi di sini bisa disebut ada satu letak yang berbeda gitu. Antara tulisan kehutanan di Pak Jokowi, Sri Murti Ningsih dan Pronojiwo ya. Gitu. Yang berbeda siapa sama siapa? Yang berbeda punyanya Pak Jokowi dan keduanya. Jadi yang dua ini dekat, yang punya Pak Jokowi itu jauh. Gitu, dan itu sama lagi ya, pakai yang tadi ya. Itu bisa dikatakan sama, itu bisa diaksen berbeda gitu ya. Dalam bahasa pemrograman. Karena dalam bahasa pemrograman nggak ada yang absolut. Iya benar. Soalnya di sini juga citranya sudah kita disesuaikan gitulah. Kan biasanya foto itu kan kalau dari sini perspektifnya berbeda. Nah, kita perspektifnya dibuat kotak semua dulu, makanya ada beberapa toleransi ya sekitar 10 pixel itu juga udah kecil banget. Jadi dengan itu Anda ingin mengatakan bahwa kedua blanko ya berarti ya? Ya, blankonya. Ketiga blanko ini tidak identik gitu ya? Ya, tidak identik. Yang tidak identik punyanya Pak Jokowi aja gitu. Punyanya Pak Jokowi dengan dua lainnya. Sementara nomor 1115 dan 1117 identik. Ya, benar. Oke, ada apa lagi? Kesimpulan apa? Ada tambahan nggak ini? Nah, di sini kesimpulannya sebenarnya lebih ke kekecewaan saya terhadap Bareskrim. Kenapa terlalu cepat ngomong ini identik gitu. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut secara digital maupun secara kasat mata juga ada 1-2 perbedaan gitu. Yang saya temukan, yang Pak Rismon temukan sama Pak Roy temukan, dan banyak orang yang sudah membuktikan bahwa memang itu tidak identik gitu. Jadi Anda kecewa sama Bareskrim yang buru-buru mengatakan itu identik. Ya, benar Pak. Pertanyaan saya adalah, tapi bukan urusan Anda. Iya, benar. Misalnya kan dia mengatakan dibandingkan dengan 3 ijazah lainnya. Misal kalau 3 ijazah lainnya itu identik dengan Pak Jokowi, apa kesimpulan Anda? Kalau misalkan 3 ijazah ini yang nggak disebutkan itu kan? Yang nggak disebutkan. Kalau memang itu identik ya harusnya ditampilkan gitu pembandingnya. Biar bisa diuji. Ya, kita uji cross check ya. Cross check ulang gitu. Begitu Pak Bareskrim ya, yang namanya ilmiah itu bisa diuji ulang.
istilah repeatable istilahnya Roy Suryo itu. Respon Sianipar. Jadi bisa di repeat. Kalau nggak bisa di repeat namanya itu metode gelap-gelapan gitu. Nggak ada repetisinya. Oke, apalagi? Setelah itu mungkin langsung ke face recognition aja ya. Oke, face recognition. Face recognition tuh agak seru, ngeri-ngeri sedap tuh ya. Nah, gitu. Di sini saya sudah ini saya ulang aja ya untuk pemilihan fotonya. Ya. Kita ambil punya Pak Jokowi dan ini kita demonstrasikan yang mirip terlebih dahulu ya. Ya. Nah, jadi mirip sama mirip ya. Mirip sama mirip. Di sini saya udah menampilkan landmarknya juga. Jadi face comparison ini saya menggunakan FaceNet. Di mana FaceNet itu juga teknologi dari Google. Ya. Metode ini adalah metode embedding, Mbak. Jadi Jadi landmark ini yang kayak garis-garis ini itu di embed oleh CNN. Lalu terciptalah satu kayak bahasa awamnya itu DNA. DNA dari foto itu. Oke, DNA itu sesuatu yang bisa dianggap kesamaan ya? Ya, kita intinya ya? Ya, ini saya tampilkan untuk DNA-nya. Jadi kalau DNA-nya sama, maka itu bisa dikatakan foto itu mirip. Ya. Oke. Nah, ini DNA foto pertama itu 0.09 minus 0. Nah, ini sampai 128 dimensinya itu menggunakan vektor ya. Kalau di bahasa pemrograman Python itu vektor. Nah, yang kedua foto yang ini 0,008 terus minus 0,27 minus 0,027. Nah, setelah itu kita komparasikan. Komparasikan DNA yang satu dengan DNA yang foto 2. Itu biasanya ada banyak metodenya, ada Cosine similarity, ada Euclidean distance, terus ada Manhattan distance. Nah, saya memakai yang 2, yaitu Cosine similarity dan Cosine similarity itu maksudnya apa? Cosine ini? Oke, Cosine similarity itu kalau kita belajar matematika itu ada sin costan gitu ya. Oh iya, cos dan sin gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu kayak penyesuaian penyesuaian arah vektor. Oke. Ini saya tampilkan juga. Sebentar. Di Word ya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Ini untuk perbandingan. Jadi cosine similarity itu arah vektornya. Ketika poin-poin tadi itu kita hitung dengan rumus cosine, terus arahnya itu sama. Ini sebenarnya matematika dasar, Pak, yang ada di SMA dan SMP gitu ya. Nah, kalau dia itu arahnya sama seperti ini, itu dia bisa disebut mirip. Tapi kalau arahnya itu beda, itu jelas ini foto yang berbeda gitu. Lalu kita juga pakai Euclidean distance. Nah, Euclidean distance itu juga sama ya, matematika dasar. Itu sebenarnya kayak teorema Pythagoras. Jadi untuk menentukan garis garis miring dari segitiga itu. Jadi kita pakai teori itu untuk menentukan jarak per tadi titik DNA itu. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan mirip dia itu berdekatan, jadi nilainya itu mendekati 0. Tapi kalau jauh dia seperti ini, agak melebar gitu. Jadi jaraknya ini tidak dikatakan mirip. Nah, kalau kasusnya Pak Jokowi, kalau misalkan fotonya itu foto yang ini, Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang masih jadi wali kota mungkin ya ini ya, itu mirip. Tetapi kalau kita ganti fotonya dengan jadi walaupun Anda membandingkan dua foto yang berbeda zaman, berbeda tahun, tetapi Pak Jokowi yang wali kota, Pak Jokowi yang presiden gitu ya, tapi tetap sama, mirip. Tetap similarity ya. Similarity-nya berapa persen ini? Kalau terkait persenan saya tidak mengambil di sini, tapi kalau bisa ngambil itu cosine 0,9 berarti
90%. Oh, 90%. Ya, di sini saya confidence pakainya. Jadi very high. Sudah 90% itu berarti itu bisa dikatakan identik ya. Ya. Oke, silakan. Nah, di sini saya pakainya confidence atau keyakinan gitu ya. Oke. Jadi tidak pakai persen-persenan. Ya. Karena yang saya pakai ini Fastnet yang versi lightnya, Pak. Jadi tidak terlalu nggak kayak yang punyanya Pak Rismon yang dari Tesseract. Soalnya di sini saya pakai laptop yang kecil. Ya, prosesnya jadi biar cepat gitulah. Iya. Oke, kita bisa ngambil misalkan dari perbandingan foto ijazah, foto wisuda ya. Nah, di sini confidence-nya tuh netral. Jadi di sini abu-abu. Tidak bisa disebutkan itu mirip. Terus kita ganti lagi dengan yang di ijazah. Open. Kita compare. Ini agak nge-lag. Oke, ini udah muncul hasilnya ternyata. Iya. Jadi di sini juga netral, jadi tidak bisa dikatakan identik gitu. Tapi kalau kita ganti, misalkan foto yang beredar. Jadi yang Pak Jokowi sekarang dengan foto ijazah ini tidak identik ya? Ya, tidak identik. Atau dengan kata lain bukan orang yang sama? Bisa disebut tidak mirip lebih ke itunya. Untuk orang yang tidak sama saya tidak berani. Oh, tidak berani. Pokoknya tidak mirip. Ya, tidak mirip. Oke. Karena di sini similarity ya kita ambilnya. Ya, oke. Lalu kita ngambil dari foto yang beredar di internet. Ini ketidakmiripannya sampai berapa persen ini? Atau istilah Anda, keyakinan Anda? Kalau tadi confidence-nya 90. Kalau yang tadi wali kota sama presiden. Kalau ini level confidence-nya berapa persen cuma? Jadi di sini sorry. Aduh, kepencet tadi. Ya. Bisa disebut netral tadi ya. Confidence-nya itu netral. Oh, netral tuh berarti enggak anu ya? Ya. Enggak ada angkanya ya? Enggak, mungkin kalau netral itu bisa disebut dari 40 sampai 59. Belum sampai 60%. Oh, dan itu masih pada abu-abu. Level confident yang rendah ya? Rendah ya. Oke. Sebentar, ini agak nge-lag. Ya. Oke, ini kita klik dulu. Ada yang crash, kita cek dulu. Mohon maaf Pak, ini karena santai. Oke. Ini saya membandingkan foto yang beredar di internet. Itu fotonya yang katanya Pak Jokowi muda, yang tidak pakai kacamata dengan foto yang wisuda ya, yang pakai kacamata. Oke. Dan di sini confidence-nya good. Itu artinya 60% ke atas. Yang mana? Yang ini. Oh, yang dikatakan Pak Jokowi muda. Ya, itu yang foto beredar di internet. Oke. Yang tidak pakai kacamata. Good. Ya. Oke. Yang katanya ya. Ya. Tapi berarti dua orang ini bisa dikatakan dua orang yang sama. Bisa dikatakan dua orang yang sama. Oke. Karena memang pixel yang saya ambil itu kecil. Ya, oke. Jadi tidak bukan HD, foto HD yang seperti Pak Rismon itu praktekan ya. Di sini saya pakai foto yang pixelnya kecil. Oke. Seperti itu Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin kalau misalkan kita ngambil lagi ya. Coba Anda bandingkan antara ijazah dan yang foto wisuda. Oke. Karena itu yang foto yang resminya. Kalau yang foto yang lain-lain kan tidak resmi. Kalau ini resmi wisuda, resmi ijazah. Ini ya. Oke, di sini quotient similarity-nya udah sampai 0,7. Berarti ini 70%. 70% bisa dikatakan orang yang sama. Ya. Kurang lebih ya. Confidence-nya sudah high. Ya. Dan resultnya bisa disimpulkan itu match. Itu mirip. Jadi gitu. Match dia ya. Matching ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari 3 foto ini, 3 foto aja ya. Ya. Foto wisuda sama atau match dengan foto ijazah. Ya. Tapi foto wisuda tidak match dengan foto Jokowi yang presiden.
foto ijazah tidak match dengan foto yang Jokowi presiden. Ya. Itu ya. Oke, coba Anda ulangi sendiri kesimpulan Anda itu. Jangan saya yang ngomongnya. Jadi ya. Kalau saya simpulkan berdasarkan program saya, itu kan dari foto Pak Jokowi yang Pak Jokowi sekarang ya. Itu tidak cocok, tidak mirip dengan foto. Jangan Pak Jokowi sekarang, Pak Jokowi yang presiden itu kayaknya foto presiden yang Anda ambil. Foto presiden ya, Pak Jokowi yang foto presiden. Sebenarnya saya juga udah pernah bikin yang foto Pak Jokowi yang beredar di masyarakat yang itu juga. Oke. Tapi contoh di sini kan presiden. Nggak usah ya. Oke, yang jadi dari foto Pak Presiden dengan foto ijazah itu tidak mirip. Tidak mirip. Ya. Sama Pak Presiden foto Pak Jokowi yang presiden dengan foto wisuda juga tidak mirip. Tidak mirip. Ya. Lalu untuk yang wisuda dan yang ijazah itu mirip. Oke. Dengan confidence-nya high dan cosin similarity-nya 0,7. Oke. Apalagi yang ini Anda ingin sampaikan? Sudah itu saja. Sudah ya? Oke. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi kalau di Rismond sama Roy Suryo, mereka memang mengatakan bahwa foto ijazah ini tidak mirip dengan Pak Jokowi. Ya. Saya tidak tahu foto yang mana yang mereka bandingkan. Pokoknya nggak mirip dengan Pak Jokowi yang presiden ya maksudnya ya. Karena katanya ada Jokowi yang lain gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah ini sorry tadi saya mau ngomong apa ngeblank juga sih. Jadi oke maksudnya kata Roy Suryo foto ini tidak mirip sama Jokowi presiden, tapi dia menemukan foto orang lain yaitu namanya Dumatno Budi Utomo. Begitu dibandingkan dengan foto Dumatno Budi Utomo, ada similarity-nya yang tingkatnya lumayan tinggi di atas 60% gitu. Anda tidak menemukan informasi tentang Dumatno itu? Lebih ke cari aman aja sih Pak. Jadi tidak perlu lah. Jadi saya scope-nya di antara Pak Jokowi saja gitu. Tanpa kayak melebar ke ini mirip siapa. Jadi pokoknya Anda hanya ingin mengatakan bahwa dari 3 foto tersebut yang diklaim sebagai Jokowi semua ternyata ada yang nggak mirip. Gitu ya. Nah, tapi program ini udah saya share di GitHub saya. Nanti kalau misalkan ada yang pengen nyoba itu silahkan aja. Jadi bisa di-share sehingga kalau orang nggak percaya ya coba sendiri gitu. Itu sudah saya di deskripsi video saya itu udah ada link. Sekarang pertanyaan saya misalnya, kalau Anda bicara tentang kasat mata ya, walaupun barangkali saya tidak bisa berhak memaksa Anda, menurut Anda kalau secara kasat mata yang foto wisuda itu sama foto Pak Jokowi sekarang beda atau enggak? Secara kasat mata memang ini beda orang Pak. Beda orang. Iya. Kalau kita lihat dari struktur hidungnya misalkan, terus telinganya, rahangnya, bibirnya juga itu kita bisa lihat ya di landmarknya aja udah berbeda. I see. Jadi landmark itu yang pokok bagian muka yang pokok-pokok lah kira-kira ya. Landmark itu kayak ini, yang ijo-ijo yang saya ini di program saya. Oh iya, maksudnya itu yang menentukan DNA orang ya. Oke. Jadi ada mata, ada hidung ya kan? Ada mulut ya. Gitu. Jarak antar mata mungkin begitu juga ya. Iya, itu juga dihitung. I see. Nah, saya yang agak meragukan adalah foto ijazah sama foto wisuda. Kalau foto wisuda ini mungkin karena clear, kita lihat hidungnya lancip ya. Tapi kalau foto ijazah kok hidungnya nggak terlalu lancip kelihatannya, atau karena? Oke, silakan. Jadi untuk foto ijazah ini sebenarnya citranya udah diperbarui. Dari kalau kita ngelihat yang asli, yang foto ijazah clear asli itu sebenarnya yang di-share oleh kader PSI itu nggak terlalu jelas. Makanya ini pixelnya udah dinaikkan Pak. Nah kita nggak tahu nih apakah foto ijazah ini itu diedit seperti apa, kita nggak tahu. Oke. Tapi kalau misalkan Anda temukan aslinya nggak? Itu yang dari kader PSI itu memang dari hidungnya agak ini ya, memang ya pixelnya agak rusak. Itu memang hidungnya kalau kita perhatikan secara kasat mata itu persis dengan foto yang ini wisuda. Oke, coba yang kader PSI ditampilkan. Yang kader PSI. Dia aja menampilkan atau kamu? Oh dia.
Oh dari sana? Ya soalnya saya nge-searching nanti. Iya, gitu. Tampilkan yang foto yang di Dian Sandi ya, kader PSI. Oh, maksudnya pikselnya diangkat, diedit foto itu? Kemungkinan ya. Kemungkinan ada pengeditan. Ya. Oke, gitu. Saya ngomong sama anak-anak ya, yang belum berpikir untuk jadi komisaris BUMN ya. Kalau orang tua kan punya keinginan mungkin jangan pengen jadi komisaris atau apa gitu ya. Gitu. Anda udah nikah belum? Belum, Pak. Oh, belum, masih bujangan ya. Ya, doakan saja untuk secepatnya. Oke, tapi udah punya pacar? Sudah. Oke. Ada yang bilang, oke, nanti sambil kita cari yang foto itu, foto Dian Sandi, saya bacakan beberapa komentar dari sobat era sekalian ya. Ya, oke. Pak. Mau dibacakan semua atau dipilih-pilih yang baik aja? Bebas. Bebas. Mana nih anak PSI yang anggotanya anak muda pada sekolah enggak sih? Begitu ya. Mantap, muda, cerdas dan kritis by akademik ya, walaupun DO katanya ya. Karena dia nggak bisa ngerti apa yang dikatakan dosennya. Mau nggak jadi staf sus Gibran katanya gitu ya. Persis kata Rismon, foto di atas stempel tadi ya, foto di atas stempel. Ya. Stempel dulu baru jegrok ya, kira-kira begitu ya. Ya. Gitu. Kemudian Fakultas Kayu, Sinambela suruh adu data sama topi merah, andalan institusi dan termul-termul mengandalkan si Sinambela sama si Fekong, apa nggak ngerti saya ya. Kemudian jujur banget anaknya, mustahil jadi termul. Jadi komisaris mau nggak dek gitu ya, dia bilang begitu. Bang, coba kumpulin semua ijazah dari semua fakultas dan jurusan di UGM yang bareng wisuda sama Jokowi, terus lihat font sama nomor ijazahnya. Fahmi Habibi 686. Lo kira gue siapa? Enak betul dia bilang kumpulin ijazahnya. Atau kita gini iseng-iseng, hey, kalian yang tamat dari Fakultas Kehutanan tanggal 5 November 1985 ijazahnya, tolong kalian potret dengan pixel yang agak gede ya, dan kirimkan ke RH Channel. Nah, gitu kan, ada kan nomornya ya, nomor RH Channel. Siapa tahu ada yang berbaik hati mau ngasih gitu ya. Oke. Kemudian orang-orang yang berani kritik selalu tersisihkan sama para penjahat yang tidak benar ya, biasa ya. Karena kata Plato, saya ulangin lagi, orang yang tidak suka mendengar kebenaran itu adalah karena dia menikmati keuntungan dari kebohongan. Nah, karena itu dia berkepentingan terhadap kebohongan tersebut. Kalau Anda lihat saya ini ada tampang pembohong nggak? Nggak bisa jawab. Karena kata pendukung Mulyono, saya sama Roy bikin ini hoax semua katanya gitu, luar biasa. Dia nggak ngerti yang hoax yang mana, yang nggak yang mana gitu ya. Benar, Pak. Kemudian nggak perlu modal besar, asal main di ya ini ya judol ini ya. Iya. Tolong kalau di judol di remove langsung ya, jangan sampai kemudian kita tiba-tiba dianggap nanti terfollow lagi kan, kayak wakil presiden negeri mana itu. Nggak perlu modal besar. Oh ya, lagi sama lagi. Yang ini judol-judol dibuang ya. Coba ini menunjukkan bahwa judol tuh nggak hilang ya. Iya. Tuh. Aduh, ampun dah. Main di lapak kita juga dia. Channel topi merah jempol 3 kali. Ya, ada lagi judol ini. Tolong judol-judol tuh ya dibuang ya. Lain-lain ininya tapi semua sama komentarnya. Anak muda yang pemberani di zaman bekas kezoliman era Jokowi. Bareskrim gimana nih? Apa nggak malu mengatakan identik ya? Mana lagi orang-orang jujur dan mempunyai kredibilitas dan berkemampuan forensik. Jangan hanya diam dan membiarkan kebusukan yang ada di negeri ini. Oke, ini ada lagi nih judul nih. Tolong dibuang-buang ya judol-judol itu. Soalnya ada artis yang ngasih jempol. Dia cuma ngasih jempol doang itu. Untung gak dimasalahin.
Anak cerdas ini jujur menganalisa ijazah gerombolan. Berarti benar ijazah Jokowi dan Gibran palsu. Kita nggak bicara ijazah Gibran ya. Japri ini. Dibuangin tolong ya, bro. Kemudian kalau ijazahnya sudah jelas bisa disimpulkan palsu. Cuma Polri cari aman untuk menyimpulkan nantinya pasti kesimpulan para ahli ini palsu itu akan aman untuk Polri. Maksudnya apa ini? Oh, maksudnya ini kalau ijazahnya sudah jelas bisa disimpulkan palsu ya. Cuma Polri, oh maksudnya kalau ijazahnya sudah jelas bisa disimpulkan palsu. Cuma Polri cari aman untuk menyimpulkan ya. Nantinya pasti kesimpulan para ahli ini palsu. Itu akan aman untuk Polri. Maksudnya kalau yang ngomongnya para ahli dibilang aman. Topi merah memang cerdas. Analisisnya juga berbasis data dan fakta ilmiah. Kemudian anak ini perlu dilindungi, jangan sampai diintimidasi. Sudah terjadi intimidasi. Sudah. 1 mm itu berapa piksel? Ada yang nanya begitu. Relatif sebenarnya Pak. Relatif, ya. Oke. Kita nggak bicara tentang ukuran ya. Ya. Ayo undang juga ahli Sinambela yang klaim dia ahli forensik IT. Pak Sinambela datang ke sini Pak. Ya. Saya ngundang topi merah ini juga melalui channel begini aja. Dan karena beliau punya niat baik dan beliau merasa bahwa beliau menyampaikan sesuatu harus dengan apa adanya, dia hubungin saya. Jadi kalau Sinambela cuman beraninya di tempatnya sendiri, wah itu Anda membela siapa Sinam? Oke. Bang, iklan jangan mengganggu informasi jadi kepotong. Mana saya bisa mengendalikan iklan? Ini iklannya YouTube bro ya, bukan iklannya Refli Harun gitu ya. Kemudian ini banyak orang mengatakan, wah iklannya banyak. Itu bukan iklan kita, itu iklannya YouTube. Kita ya berkuda barakuda itu namanya. Terlalu teknis. Robert Gunawan kau. Justru kalau nanti tidak dikasih teknis kau bilang, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ilmiah. Udahlah ya, mau percaya syukur, tidak percaya kebangetan ya. Kemudian punya mereka itu asli, cuman punya Mulyono yang palsu. Apa yang asli mau disamakan sama yang palsu? Oke. Ya ini dia ingin mengatakan, nanti sudah ini banyak sekali, nanti kalau habis waktu kita bacain semua ya. Dr. Tifa juga melakukan hal yang sama yaitu ya perbandingan tadi. Oke, apa yang Anda ingin sampaikan setelah mendengar beberapa dari komentar yang saya bacakan? Tidak semua saya bacakan sih. Tentunya ini ya Pak, antusiasme warga terkait kasus ini kan sebenarnya besar banget gitu. Bukan hanya sebenarnya besar banget, masih paling besar tuh. Masih paling besar. Kalau tidak salah menurut Don Emprit ya kan? Don Emprit itu. Ya. Ya, sebenarnya kan kalau misalkan secara logika aja ini masalah gampang diselesaikan gitu, cepat. Tapi kenapa bisa sampai selarut ini, sepanjang ini, bahkan sampai berbulan-bulan dan korban yang di penjara udah banyak. Bukan gitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Maaf. Nah, di situ kan sebenarnya apa ya? Kecakapan dari Polri kita pertanyakan gitu. Oke. Kejaksaan juga gitu. Ini saya anggap saja mewakili Polri ya kan. Ya. Saya tanya kepada Anda ya, anggap saja saya bukan Polri sih, tapi orang umum. Topi merah, ijazah SMA-mu palsu. Pasti ada SMA kan? Kalau S1 nggak ada kan? Nah, karena DO tadi kan, topi merah, ijazah SMA-mu palsu. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan kalau kemudian ada orang melalui media sosial, melalui kerumunan massa mengatakan ijazah Anda palsu? Tinggal dikasih aja, selesai semuanya. Berarti Anda lebih cerdas dari Pak Jokowi ya. Pertanyaannya adalah, kalau ijazah Anda benar-benar palsu, apa yang akan Anda lakukan? Ya menutupi. Ya. Itu kalau saya ya Pak. Iya kan saya kan tanya Anda kan. Jadi orang kan beda-beda. Mungkin ada yang asli tapi disembunyikan juga mungkin ada. Gitu. Oh gitu, asli disembunyikan ya. Iya. Gitu. Oke. Apalagi nih. Dijelaskan gimana pun dan dengan cara apapun tetap mereka tidak akan pernah paham. Karena yang di pikiran mereka cuma sembako gratis ya. Anda menghina sembako gratis. Kelasnya bukan sembako, kelasnya kursi komisaris BUMN bro. Kalau cuma sekedar sembako sih
Gak masalah. Ini kursi BUMN bro, ratusan juta sampai miliaran per bulan. Itu. Gaji Anda aja mungkin Anda baru sayup-sayup mendengar sebesar itu. Sama dengan saya ya. Kemudian Refli Harun, bagaimana dengan akun Fufu Fafa yang menghapus 3.000 post lebih postingan maksudnya ya? Itu di YouTube saya udah saya bahas juga tuh. Apakah masih bisa dilacak? Saya yakin CEO Kaskus juga terlibat dalam penghilangan jejak ini. Nah, itu yang ujungnya kita belum tahu. Anda pernah membahas ini? Ya, Fufu Fafa saya pernah membahas. Apa kesimpulan Anda? Dari kesimpulannya sebenarnya nggak jauh beda dari Pak Roy Suryo. Saya nge-tracking akun Fufu Fafa dengan OSINT. OSINT itu kayak intelijen yang bisa diakses oleh publik gitu kan. Nah itu dari banyaknya akun sosmed yang namanya Fufu Fafa itu masih terekam di internet. Dan kalau kita ngecek yang bagian Kaskus itu udah di delete threadnya semua. Tetapi kalau misalkan kita ngaksesnya lewat blognya atau lewat jalur yang lain itu kayak misalkan internet archive itu juga bisa. Itu masih banyak. Jadi sekitar 5.000 lebih post masih ada. Oke. Dan Anda itu pernah melalui jalur selain Kaskus itu? Iya, ada saya kontenkan juga itu di. Tolong nanti Anda simpan ya. Iya, siap. Diarsip karena itu kan bahan baku ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba itu diinikan ya. Tapi itu kalau kita misalnya akses melalui jalur lain, apakah akunnya itu tetap sama? Tetap sama. Oke. Akunnya Fufu Fafa. Kalau misalkan kalau kita di Facebook ya ada postingan terus kita klik kan refer ke profilnya ya. Nah di situ pas postingan itu masih ada, pas kita klik dan di profilnya udah hilang semua threadnya. Tetapi di postingannya itu masih ada. Jadi kayak blognya lah, blog dari Kaskus itu. Itu tidak terhapus. Jadi Kaskus juga pintar, dia publishnya mungkin hilang, tapi apa istilahnya backdoor apa kayak backlink mungkin nggak tahu sih gitu. Namanya. Masih ada ya, karena dia juga pengen selamat juga gitu ya. Topi merah DO tapi jujur, Anda orang DO yang paling bangga ini kayaknya cuma Anda aja, gitu. Oke. Joshua Sinambela, ayo datang ke RH. Untuk yang Pak Joshua sendiri saya juga udah bikin analisanya. Kenapa? Jadi di situ agak dekat ke ini ya. Jadi Pak Joshua itu kan sempat ya nampilin kayak syarat untuk jadi S1 di UGM. Nah, syaratnya itu di situ ada 26 ya untuk yang sarjana ya. 20 mohon maaf saya dari runtut aja. Jadi sarjana muda bisa diintegralkan dengan S1 sarjana katanya. Nah, tetapi syarat penambahannya adalah 26 SKS untuk yang wajib dan 14 yang peminatan. Jadi berapa itu? Jadi 40 tambahannya. Jadi 120 tambah 40 jadi 160. Ya, benar itu. Ya, tapi tambahnya 88. Untuk yang 88 mungkin gara-gara salah baca ya karena memang citranya terlalu gitu. Jadi di Bareskrim itu ternyata yang wajib itu 27 lebih, tapi yang peminatan itu 13. Jadi 50. Jadi 40 tetapi tidak match. Padahal itu kan syarat. Syarat itu harusnya terpenuhi semua, tetapi yang kewajibannya itu kurang 1 SKS gitu. Jadi dari itu ya analisanya Pak Joshua Sinambela. Sama kalau misalkan kita runtut ya, ini sebenarnya. Sorry maaf. Anda ingin mengatakan bahwa antara Bareskrim dan Joshua Sinambela berbeda? Iya berbeda. Padahal satu saja syarat tidak terpenuhi. Harusnya tidak bisa ya. Soalnya walaupun saya DO, saya paham lah tentang syarat-syarat itu. Nah selanjutnya ada Pak Joshua Sinambela kan ngomong 120 SKS. Sementara kalau misalkan kita logikakan untuk mungkin saya tampilkan ya gambarnya ya. Boleh silakan tampilkan. Screenshot. Mana? Nah di sini. Distribusi semesternya ya. Kalau misalkan kita simulasikan untuk sarjana muda 120 SKS, itu kalau di total itu udah di 1983 akhir. Nah, pas integral
itu kan harusnya masuk ke sarjana S1-nya. Tetapi Bareskrim kan bilangnya KKN di 93. Sementara 83. 83. Iya. Nah, 83 padahal kan 83 masih sarjana muda. Mana mungkin KKN. Ya, karena KKN itu hanya untuk sarjana. Ya, soalnya Anda pinter juga. Karena kalau ada 122 tadi ya. SKS 122. 120 untuk sarjana muda. Ya. Itu baru akan selesai di akhir 1983. Ya. Harusnya. Nah, kalau misalkan sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Yosua itu kan seharusnya itu KKN di atas tahun 84. Karena 83 itu masih sarjana muda. Makanya Pak Jokowi ralat kan? Iya, mungkin karena kemudian itu. Awal 85 katanya. Iya. Jadi nggak matching gitu. Iya, nggak matching. Rapatnya agak diubah mungkin ya. Kurang skenarionya briefing. Ya, skenarionya agak bocor gitu. Nah, di sini di dokumennya Bareskrim itu kita bisa melihat ada KKN ya. Ini agak kurang jelas tampilannya. KKN itu ada di poin ke 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Nah, di situ udah masuk sarjana. Berarti kan harusnya itu di atas 83. Gitu. Kalau misalkan kita melogikakan gitu. Iya. Sementara Bareskrim ngomongnya di 83. Nah, ada ketidaksesuaian di sini. I see. Seperti itu, Pak. Pertanyaan saya adalah kenapa Anda tertarik ngoprak-ngaprik soal Jokowi ini, soal ijazah dan lain sebagainya ini? Sebenarnya bahkan soal Gibran tadi fufu fafa juga gimana? Kenapa? Mungkin karena panggilan aja sih, Pak. Soalnya kesel aja gitu kan. Tiap hari dengar berita korupsi, tiap hari dengar berita pokoknya negatif semua ya. Yang positifnya itu sangat jarang terdengar di berita-berita ketiga. Padahal orang-orang yang berprestasi itu banyak gitu di Indonesia. Gitu. Sebenarnya kayak misalkan kita anggap aja robot yang kemarin dibeli sama polisi, itu kan sebenarnya orang anak kuliahan itu juga bisa bikin, Pak. Itu robot apa? Robot anjing dan robot humanoid. Yang dibeli dari luar negeri. Yang dari China itu. Itu sebenarnya anak kuliahan juga udah bisa buat. Itu kita bisa buktikan di lomba-lomba KRI, kontes robot Indonesia yang dari dulu pas zaman saya di Kemenristek-Dikti, tapi sekarang saya nggak tahu nama kementeriannya apa. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh jarang banget diekspos. Gitu. Makanya ya udahlah kalau misalkan saya nggak habis pikir ya, kenapa kemudian ada DO ya? Padahal Anda sudah mau skripsi kan? Itu Pak. Berapa lama Anda tempuh studi yang akhirnya di DO itu? Iya, jadi agak panjang. Saya udah DO sebenarnya semester 10 kayaknya. Semester 10. Ya itu karena saya memang jarang berangkat kuliah. Saya belajarnya di luar. Saya ikut klub robotik, klub riset gitu. Jadi karena Anda jarang kuliah, makanya di DO. I see. Ya Anda berarti kuliah aja tempat lain sebentar. Tapi saya sarankan jangan ke Universitas Pasar Pramuka ya. Mentang-mentang Anda pintar, tiba-tiba Anda minta jasa langsung S2 lagi mintanya kan? Atau langsung doktor gitu langsung ya. Sebenarnya saya agak tersinggung kalau dia ngomong pinter sih, Pak. Enggak pinter saya. Soalnya kalau misalnya kita ngerutut di SMA saya, jujur nih ya Pak, saya tuh UN-nya itu nilainya 3. Matematikanya 30, fisika 30, kimia 35. Tapi di sisi setelah 1 tahun saya belajar dengan konsep belajar yang berbeda, saya bisa lolos ujian di Undip gitu. Jadi memang sebenarnya ada satu kesalahan pengajaran aja sih. Itu pintar Anda berarti. Maksudnya gimana ya? Nilai Anda tidak menunjukkan pintar, tapi cara berpikir Anda menunjukkan Anda orang pintar gitu ya. Anda tuh kritis ya kan? Tepatnya kritis mungkin ya. Ya mungkin kritis. Cuman kalau pintar saya agak ngeragukan diri saya sendiri. Sama, saya juga tidak kehebat-hebat amat juga ya. Satu-satunya kehebatan saya cuma waktu doktoral aja, IP-nya 4. Mantap. Cuman yang namanya kuliah sudah doktor, kalau kita udah terkenal kan biasanya dosen-dosen udah baik ngasih nilai ke kita. Beda kalau S1 ya. Begitu S1 kan dosen nggak kenal kita kan. Makanya kalau dosennya kenal sama kita, dia biasanya agak baik tuh biasanya ya. Kalau saya konflik sama dosen banyak. Iya, makanya nggak lulus. Luar biasa ya Anda. Coba kita baca lagi. Refli Harun lebih pintar dari Jim Lee. Ini mengadu domba dia nih. Gitu. Kemudian
Kalau lebih miskin benar ya kan? lebih oposan mungkin benar ya, tapi kalau lebih pinter enggak lah itu. Jim Lee kan guru saya. Channel provokator, tukang fitnah. Enggak apa-apa kita bacakan ya. Kim Jong Un, topi merah. Maksudnya apa ini? Kim Jong Un, topi merah ya kan? Yang namanya termul dijelaskan bagaimanapun tetap tidak akan paham gitu. Kemudian makanya uji forensik terbuka itu yang sangat penting karena ini kasus ijazah yang beda dengan orang biasa yang bisa mengendalikan institusi lembaga. Tapi terkait termul, saya pernah ada ini Pak, ada cerita lucu Pak. Iya, kenapa? Jadi di channel saya kan ngebikin satu polling untuk project untuk rakyat karena keuntungan YouTube saya itu sebenarnya nggak saya benar-benar ambil sendiri, tapi pengen bikin kayak satu website untuk rakyat gitu. Jadi ada dua pilihan, yang pertama POS untuk UMKM sama ini listing koruptor. Nah itu jadi pejabat-pejabat yang udah pernah korupsi kita bisa ngelihat itu, memantau gitu, biar nggak jadi tim di Danantara kan ada yang salah satu orang yang bekas koruptor gitu kan. Kita sebagai rakyat bisa memantau itu. Tapi ketika saya bikin polling itu ada termul yang ngomong kayak istilahnya jelek-jelekin. Tapi dengan foto yang sama itu dengan akun yang berbeda itu malah ngebela gitu. Jadi ini ada dua kepribadian yang berbeda. Fotonya sama. Ya. Jangan-jangan dia di-hire oleh dua pihak lagi ya. Mungkin Pak. Luar biasa ya. Itu sama seperti Kejaksaan Agung. Tapi ini bukan urusan Anda ya. Saya hanya buat saudara sekalian. Kejaksaan Agung marah dengan orang yang menyerang dia dari korupsi timah yang ratusan triliun kan, 300 triliun kalau tidak salah. Marah juga yang menyerang dari kasus Tom Lembong. Itu dua hal yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama mengkritik Kejaksaan Agung, beda lah. yang korupsi ratusan triliun itu ya bandit-bandit tuh yang menyerang Kejaksaan Agung. Tapi kalau yang Tom Lembong ya bisa dikatakan orang-orang yang rasional. Gimana orang nggak ada kerugian negaranya, nggak ada duit yang dientit, kok tiba-tiba dituntut 7 tahun? Mungkin bahkan pesan politik itu Pak. Bahkan jaksa pun nggak ada. Oke, gimana kalau kita nanti bikin? Ya kan, Anda kan mau bikin listing koruptor tuh. Gimana? Anda bikin list koruptor, nanti kita bahas, mau nggak? Boleh Pak. Ya. Jadi Anda bikin listing koruptor, tapi janji Anda membahasnya itu betul-betul detail. Di situ nanti saya ada verifikasi AI untuk membandingkan keputusan pengadilan dan berita-berita yang besar gitu. Jadi salaman dulu, cocok kita. Salam ya. Nanti saya akan tunggu. Jadi saudara sekalian, saya bikin project nih sama dia langsung ya. Siap. Yaitu dia mau listing koruptor. Nah, saya juga jengkel dengan korupsi. Jadi kita itu namanya forgive but not forget. Forgive itu nggak forgive sih, kan mereka udah dihukum kan. Tapi kita not forget, kita tidak melupakannya. Itu hanya untuk warning bahwa pernah. Nanti dalam list koruptor itu kita bahas satu-satu nih. Sosok yang lagi viral misalnya, dia pernah korupsi apa, tuduhannya apa, vonisnya apa, kemudian ininya apa, isunya apa aja. Nggak cuman korupsi sih, kayak KKN juga, korupsi dan nepotisme masuk KKN lah ya. Jadi isu nepotismenya apa, isu kolusinya apa, cocok itu, biar orang nggak lupa. Itu yang namanya jangan lupakan sejarah itu kan. Karena banyak sekarang yang lupa. Hari ini korupsi, tapi besok-besok dia ngomong tentang. Aduh, ampun dah. Nah di situ juga masyarakat bisa berkontribusi Pak. Jadi nanti masyarakat yang menyediakan datanya, AI yang memverifikasi sama moderator dari kita gitu. AI itu berapa persen Anda percaya sama AI itu? Kalau dari AI sendiri itu kan dia itu kayak scraping data dari berita-berita sama keputusan pengadilan. Soalnya saya punya pengalaman yang agak aneh itu gara-gara AI ini ada termul yang namanya DJ Anak Jenderal. Saya bikin video mengenai Bitor Suryadi. Rupanya Bitor ini nama aslinya tuh Bambang Suryadi. Saya tahu ternyata
dia adalah kepentingan sesuatu ketika saya minta apa datanya, ternyata namanya Bambang Suryadi. Tapi lebih dikenal sebagai Bitor Suryadi. Nah, saya sebut Bambang Bitor Suryadi saya kan, karena Bitor itu pasti pakai tanda kutip kan, karena itu nama panggilan. Dia bilang Bitor tuh udah meninggal katanya. Dan kata AI dia, gitu ya. Iya, dia tunjukkan kemungkinan dia pakai AI, ya kan, pakai AI dia ya. Hah? Oh, ChatGPT. Ya, itu salah satu AI ya. Nah, dia pakai ChatGPT. Yakin sekali dia bilang, ini kan ChatGPT-nya. Rupanya setelah saya lihat, memang kalau memasukkan Bambang Suryadi misalnya, memang ada ChatGPT bahwa dia bekas staf khusus di KSP, tapi sekarang orangnya udah meninggal. Padahal ya Bitor itu. Memang ada Bambang Suryadi, kader PDIP yang meninggal, tapi nggak pernah jadi staf di KSP. Ya udahlah itu ya. Tapi udah walaupun salah tetap ngotot gitu. Nah itu ChatGPT, artinya kan bisa juga salah ChatGPT. Oke, untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki ambiguitas tinggi, memang AI itu masih kesusahan, Pak. I see. Ya. Jadi misalkan kayak kita ngasih satu font, ini fontnya apa? Times New Roman gitu, misalkan beberapa persen. Tapi ChatGPT juga menyarankan font-font yang lain. Ini juga mirip yang ini gitu. Jadi sebenarnya yang memutuskan finalnya itu moderatornya. Jadi AI cuma nampilin data-datanya saja gitu. Oke. Apalagi kita masukkan nama Bambang Suryadi, dia baca Bambang Suryadi mungkin PDIP, tiba-tiba dia merefer yang sudah mati. Gitu. Oke. Benar. Itu tadi Anda bilang Times New Roman ya. Penelitian Anda gimana Times? Ada yang kan bilang, Times New Roman udah sejak tahun 1930. Kita nggak usah bilang 1930. Kita bicara, kita terapkan kepada lembar pengesahan skripsi so-called Jokowi aja. Silakan. Oke, untuk lembar pengesahan sendiri ya, menurut saya itu kan setelah saya training beberapa data, itu sekitar 240.000 data tulisan yang berbagai macam font, lalu yang berwarnanya juga sekitar 240.000, jadi total itu 500.000 lebih. Itu kita bisa pakai untuk meneliti ini font apa gitu. Nah, ketika saya mengupload potongan font dari lembar skripsi, itu munculnya Times New Roman seperti yang saya kontenkan dulu awal-awal gitu ya. Di situ apakah kita bisa ngomong itu teknologi di zaman itu? Sebenarnya kan kita bisa nge-refer yang dulu sering dipakai di tahun itu kan banyak kan mesin ketik ya, terutama untuk dokumen-dokumen akademis gitu kan. Ya. Jadi rasanya saya punya kakak tahun 81 angkatan di Unsri ya. Saya membantu mengketikkan skripsinya. Jadi masih pakai mesin ketik itu 81 loh. Pak Jokowi kan tahun 80 gitu. 85 yang pembuatan skripsinya. Ya, tapi maksud saya 81 tuh angkatan kakak saya. Dia selesainya 86. Iya, benar. Nah, di situ kejanggalan-kejanggalannya kan banyak sebenarnya, Pak. Iya. Terutama kenapa tanggalnya nggak ada, terus Dr. Sumitronya, profnya ini belum ada, terus tiba-tiba ada di lembar pengesahan itu kan. Istilah kata, mungkin ini saya kan bukan orang hukum ya, asas konsistensinya itu tidak ada gitu. Tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Masa lembar pengesahan nggak ada tanggalnya. Ini kalau di dokumen resmi itu kan sangat tidak wajar, tidak proper. Nah, itu kan gitu. Anda kan bicara tentang konsistensi informasi ya. Tapi mengenai keberadaan fontsnya itu sendiri, untuk fontnya sendiri itu 92 untuk Times New Roman dipakai di Word. Itu agak yang kecil segini gitulah, saya agak lupa namanya. Itu baru di 92 untuk Times New Roman. Oke. Dan Anda pastikan itu bukan hand press atau? Untuk hand press atau tidaknya juga saya meneliti lagi. Kalau misalkan kita pakai hand press itu pixelnya, spasinya itu harusnya itu tidak konsisten. Tapi itu sangat konsisten. I see. Itu sudah saya kontenkan juga di YouTube saya. Jadi kalau hand press itu yang kayak lugos satu-satu itu ya, atau gimana? Udah dibikin langsung di press gitu ya, atau gimana? Jadi hand press itu si komposer ya namanya, itu menata ini huruf pakai plat. Nah, pakai plat dia menyesuaikan antara jarak kanan dan kirinya pertama. Terus kalau misalkan dia rata tengah itu
apa namanya huruf per hurufnya itu ditempel. Dan menurut saya ngapain kalau misalkan pakai mesin ketik aja sejam udah jadi, pakai handpress yang harusnya itu bisa jadi berjam-jam untuk merapikan ini Pak platnya. Iya, saya nggak habis pikir. Itu aneh sih. Maksudnya let's say kalau dicetak 10 ya. Masa hanya untuk 10 lembar pakai handpress begitu? Nah, bahkan itu per orang kan beda-beda, Pak. Punya Pak Jokowi, punyanya si siapa itu yang katanya teman-temannya itu beda-beda. Berarti artinya satu handpress satu orang. Itu yang aneh lagi. Oke, ya enggak, maksud saya 10 itu 10 eksemplar Pak Jokowi. Oh, iya. Kan untuk pertinggal, untuk ke fakultas, universitas, let's say untuk kenang-kenangan. Iya, boleh. Kan cuma 10 doang gitu. Iya, benar. Okay. Itu menurut saya terlalu. Ya mungkin dia mungkin banyak duit pada waktu itu, nggak ngerti juga kita ya. Mungkin. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan. Oke, saudara sekalian, mungkin Anda apa lagi yang ini disampaikan? Sudah cukup sih Pak. Cukup ya? Ya. Soalnya kayaknya banyak sekali pengagum Anda ini ya. Gitu karena Anda dianggap orang yang masih nggak banyak dosanya. belum terkontaminasi. Anda tidak ini kan, tidak sakit hati sama Pak Jokowi kan? Sebenarnya kalau dibilang itu dulu saya pendukung Pak Jokowi Pak. Oh pendukung? Iya. Di mana Anda ngaku pendukung? Kan di daerah saya itu ada kayak istilahnya tim ses lah ya, tim ses untuk ini nyebar-nyebar. Nah saya juga ikut-ikutan nyebar, ngebantuin gitu. Okay. Tapi pas kesini tahun banyak. Berapa itu yang dukung? Pas zamannya Pak Ma'ruf Amin. Oh yang kedua berarti, ya, 2019. Ya. Oke. Nah di situ ternyata pas kebijakan sininya itu saya agak kurang pertama ya, yang paling saya tidak setuju tuh kenapa Bu Susi itu udah nggak dipakai lagi. Oke. Ya diganti Pak Edi Prabowo kalau nggak salah. Terus abis itu langsung korupsi gitu, yang ya, korupsi lobster. Nah itu salah satu kebijakan dari Pak Jokowi yang awal mula saya nggak suka gitu. Kesini kayak SMK, terus IKN, terus Raja Ampat lagi kan yang kemarin. Itu ya udah lah kayak tertumpuk gitu. Gitu aja. Ya Anda masih berminat untuk menyelesaikan S1 atau udah nggak perlu lagi menurut Anda? Sepertinya sih kalau dari bapak saya ini itu kepengen sih Pak. Tapi kalau dari Anda? Kalau dari saya sendiri nggak terlalu sih. Tapi kalau misalkan ada waktu dan saya itu bisa mengikuti dengan benar sih mungkin masih mau. Tapi untuk kan bisa di ini kan nilai Anda kan bisa dikonversi nggak? Apalagi Undip. Iya sih bisa. Cuman saya udah nggak mau berurusan lagi sama Undip. Nggak mau ngurusin lagi. Jadi jangan Undip pun yang masih setia itu mempersulit juga kan? Mungkin. Nggak ngerti ya. Saya tidak tahu lah. Ini Undip saya bukan UGM ya. Iya. Beda kan? UGM kan saya boleh lah ngerti karena itu alma mater saya sendiri ya. Oke. Topi merah aset bangsa, mantap ya. Bareskrim tidak sebanding keilmuannya dibanding topi merah, apalagi jika dibanding Rismond dan Roy. Ternak Mulyono mana? Kirim nomor rekening asisten Mulyono mau ditransfer, mumpung ada 11 triliun di kantong, apalagi maksudnya ini. Sehingga saya waktu beli ijazah itu saya minta yang asli. Lawan mereka yang jahat, Bareskrim, UGM, Polri dan pendukung-pendukungnya. Malulah sama adik kecil ini. Semangat RH, saya sangat senang sekali menontonnya, mengungkapkan kebenaran. Ini anak pintar, berani dan pantas menyandang pahlawan kejujuran. Berarti Anda akan bersanding dengan Kasmujo kayaknya ya. Kasmujo. Gitu. Ada lagunya oh Kasmujo. Engkau mirip pembimbingku. Coba kamu nyanyi. Oh Kasmujo. Coba dong. Oh Kasmujo. Engkau mirip pembimbingku. Sudikah kau menggantikan agar sang mantan kembali bersinar. Oke, saudara sekalian, itu plesetan ya. Nanti marah lagi pencipta lagu Marlina ya, gitu. Ya, silakan closing statement ya. Silakan. Closing ya Pak. Ya. Jadi untuk closing ya, sebenarnya saya nggak terlalu jago buat ngomong sih Pak. Cuman saya berharap aja ya untuk kedepannya Indonesia itu lebih baik, entah itu di ranah hukumnya atau di ranah penegaknya, terus terutama di teknologi. Jujur saja ya,
Sementara saat saya kuliah itu banyak orang-orang yang lebih pintar, lebih kritis dari saya. Terus banyak banget lah dari mereka yang udah internasional, terus di Indonesia sering juara. Tetapi ketika mereka udah terjun di dunia kerja, ya udah jadi karyawan biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang memajukan teknologi, nggak kayak yang di Cina gitu kan. Cina itu kan kemajuan teknologinya sangat besar. Sebenarnya Indonesia itu bisa membuat kayak perusahaan-perusahaan robot, mobil listrik. Tapi memang dari pemerintahnya itu tidak tahu bagaimana cara ngurusnya. Jadi orang-orang yang berkompeten ini hangus gitu. I see. Ya. Karena yang direkrut orang-orang korup semua. Jadi ya mungkin Pak. Jadi susah bikin apapun dikorup, bikin apapun dikorup ya. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dari topi merah ya, The Red Hat ya. Kita nggak ngerti namanya siapa dan saya pun juga nggak ngerti namanya. Dia pernah menyebutkan satu nama, tapi nggak mungkin lah saya sebutkan di sini ya kan. Yang jelas namanya Tralala Trilili. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan ini. Walaupun minat Anda terhadap topi merah masih sangat tinggi, tetapi kan harus kita akhiri karena kita akan berjanji bikin program lain. Kita bikin program kejar koruptor ya kan, tekor. Boleh lah itu. Titeni koruptor ya, disingkat tekor ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.